Kristianto Esos. Saya singkat aja ya, beliau itu jabatannya sekarang ada Kepala Pokja Perizinan dan Pengendalian atau Perencanaan Media, Direktur Perfilman, Musik dan Media di Kemendikbud. Jadi kalau bapak-bapak nanti berurusan dengan masalah-masalah izin atau bertanya-tanya yang memang di dalam perfilman sering tidak kelihatan karena persoalannya beliau tuh sekarang semua serba online. Tapi begitu ada masalah baru, ini baru bapak pasti cari yang namanya Pak Nujul. Silakan dicatat, Pak Nujul Kristianto, Kepala Pokja Perizinan dan Pengendalian atau Perencanaan Media, Direktorat Perfilman, Musik dan Media. Beliau ini juga pernah menjabat Subdirektor Program, juga pernah di Kepala Seksi Internalis Nilai Sejarah, Direktorat Sejarah, terus pernah juga di bagian Sejarah dan Purbakala. Dan banyak lagi ya nanti kalau saya bacain semua nih habis waktu itu nggak cukup nih. Beliau ya di sebelah kiri saya, Bapak Romi Fibri Hardianto, beliau jebolan Universitas Indonesia. Gajah Mada, maaf Gajah Mada ya, jebolan Universitas Gajah Mada. Ini lahir 14 Februari 1972. Saya singkat aja nih Pak, panjang bener saya dikasih Pak tuh. Beliau juga pernah eksekutif produser di SCTV, terus pernah juga tabloid mingguan di News dan Produksi TV Muhammadiyah. Terus singkat cerita beliau itu sekarang sudah 2 periode untuk lembaga sensor film. Ya, periode dari 2015 ya Pak ya, sampai sekarang beliau ketua lembaga sensor film. Jadi kalau masalah sensor sekarang itu sebenarnya kurang tepat juga kalau dibilang sensor ya, karena sekarang sudah kepada dialog. Tapi biar nanti beliau menjelaskan, karena sekarang lebih kepada dialog. Dan cuman saya ingin mengingatkan aja Bapak Ibu sekalian, lembaga perfilman yang awet dari zaman Belanda yaitu sensor film. Ya, yang terus mendampingi perfilman kita. Bagaimana mengurangi atau mencegah dampak buruk dari perfilman kepada masyarakat. Kira-kira gitu pekerjaan mulia beliau. Tentunya dengan seluruh tim yang ada. Ya, baik. Sekarang kita langsung aja ya. Kita mulai karena kita juga terbatas waktunya. Nanti ada sesi terakhir, seksi pengarsipan dan lain sebagainya. Kami mohon kepada yang terhormat, mungkin Bapak Nujul dulu kali ya. Karena kenapa Bapak Nujul? Karena dari beliau baru film itu bisa disensor. Kira-kira gitu ya. Silakan Bapak Nujul, waktu tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, rahayu. Saya ingin memperkenalkan diri. Kami dari Direktorat Perfilman, Musik dan Media yang dibentuk sejak tahun 2020 ya, setelah menggantikan Pusat Pengembangan Perfilman. Kami ingin menyampaikan bahwa tugas kami adalah perizinan bidang perfilman, dan seperti kita ketahui bahwa peraturan perfilman sejak 2 tahun ke depan ini sudah ada perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ya tahun 2020 kemarin ya, dan dilanjutkan dengan adanya PP nomor 5 tahun 2021. Kami dari direktorat sendiri dibentuk karena adanya Permendikbud ya nomor OTK yang membahas OTK. Di dalam tugasnya itu diminta oleh kementerian untuk melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang perfilman, musik dan media. Di dalam fungsinya ini kami ada salah satu fungsi yaitu menyiapkan pemberian rekomendasi izin perfilman. Nah, di dalam rekomendasi itu kita coba memberikan pekerjaan ya, salah satu tiga tugas kami yaitu pemberian izin untuk pembuatan film ya, yang kita kenal dengan TPPF ya. Nah, TPPF sendiri. Ini langsung aja ke slide yang itu Mbak, yang TPPF langsung. Berikutnya slide-nya, ya berikutnya. Berikut.
Langsung saja biar agak cepat karena sudah. Ya, ini ini yang kami keluarkan karena memang sehari-hari kami melakukan pencatatan film. Jadi nanti Bapak Ibu yang sebagai pelaku film bisa mengisi ini dalam link kami di perizinan. Nah, ini ada persyaratan pelayanan film. Persyaratan pelayanannya adalah harus memiliki nomor induk atau NIB, nomor induk berusaha. Di dalam pengajuannya harus memilih KBLI ya, atau klasifikasi baku lapangan usaha. Setelah ini semua terpenuhi dan mengisi ke dalam satu aplikasi, selanjutnya prosedurnya adalah menyampaikan kepada direktorat, sehingga ketika kami menerima pengajuannya, kami melakukan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi, kami baru menerbitkan TPPF itu dengan melalui aplikasi kepada pelaku usaha untuk menerima TPPF. Dan ini bisa online semuanya dengan dilakukan dengan melalui aplikasi perizinan. Jangka waktu penyelesaiannya pun kita juga tidak lama, yaitu 2 hari, dan itu dilakukan secara gratis. Ya. Dalam produk pelayanannya adalah surat, ya bentuknya surat, yaitu surat tanda pemberitahuan pembuatan film. Selanjutnya nomor 2 adalah layanan SKPPF. SKPPF itu sendiri adalah surat keterangan pencatatan film. Jadi persyaratan pelayanannya adalah sama, harus mempunyai NIB. Kedua juga harus memilih KBLI, semuanya ada di dalam aplikasi itu. Dan kemudian mengupload di dalam aplikasi yang sudah kami sudah kami terapkan. Prosedurnya sama, pelaku usaha mengajukan permohonannya kepada direktorat dengan mekanisme aplikasi, kemudian kami melakukan verifikasi. Setelah itu, setelah adanya verifikasi dari kami, baru kami mengeluarkan SKPPF. Selanjutnya pelaku usaha menerima SKPPF secara online. Jangka waktu penyelesaiannya juga sama, itu ada selama 2 hari dan dilakukan secara gratis. Produk yang kami hasilkan adalah berbentuk surat. Suratnya namanya surat keterangan pencatatan film. Berikutnya strip. Ini surat impor ya. Surat rekomendasi ya, bukan surat izin tapi merekomendasi impor film. Sama juga harus memiliki NIB dan harus memilih KBLI yang sudah ada di dalam aplikasi itu sendiri, kemudian diupload ke dalam aplikasi. Prosedurnya sama, harus mengajukan kepada direktorat secara online, kemudian direktorat melakukan verifikasi, setelah itu baru kami memberikan rekomendasi impornya itu untuk kepada pelaku usaha untuk menerima surat rekomendasi impor film. Jangka waktunya 2 hari dan dilakukan secara gratis. Produk layanan kami berbentuk surat rekomendasi impor film. Jadi kami semuanya ada 3 yang sudah yang dilakukan oleh direktorat, yaitu TPPF, SKPF sama strip ya. Ini data kami, data perizinan yang sudah kami lakukan dari 2020. Slide berikutnya. Nah, ini data kami. Di sini terlihat ya 2020 itu ada 3.427 TPPF-nya, strip impornya ada sampai 3.800, SKPF-nya 3.600. Ketika tahun 2021
dengan lahirnya undang-undang itu sendiri menurun menjadi 1681, stripnya 1188, SKPF-nya 1290. Dan tahun 2020 itu juga semakin menurun, itu ada 1000, TPPF-nya ada 1015, stripnya ada 1291, SKPF-nya sendiri turun menjadi 867. Ini untuk 2022 kita berbandingkannya, 2023 mohon maaf. Iya, sampai slide berikutnya. Nah, ini saya mau memperlihatkan bahwa kecenderungan para pelaku film sudah mulai dampak dari kami melakukan sosialisasi, evaluasi, monitoring. Gerakannya tahun 2023 ini terlihat bahwa masyarakat film sudah mulai banyak ya. Di bulan Januari aja sudah ada 448 TPPF, stripnya ada 64, SKPF-nya 79. Bahkan di bulan Februari ini ada meningkat untuk impor filmnya, ada 134, ada SKPP-nya 84. Nah, jenis filmnya pun sangat bagus ya. Untuk bulan Januari, film pendek itu ada 164, sedangkan film panjang 20, film lebar maaf 29. Tahun 2000 bulan Februari ini meningkat menjadi 40. Jadi penambahannya di film layar lebar seperti itu. Berikutnya, nah ini contoh-contoh kami, surat-surat yang kami keluarkan dalam perizinan. Perlu kami sampaikan juga bahwa tugas direktorat itu sendiri tidak hanya memberikan izin untuk pelaku usaha film, tapi kami juga melakukan perizinan bagi orang asing yang ingin melakukan produksi film di dalam negeri. Hanya saja kami bukan memberikan izin, tapi memberikan rekomendasi karena substansinya adalah film. Jadi kami terkait dengan kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Luar Negeri dengan Kemhumkan dan terutama dengan BIN. Nah, ini salah satu tugas kami adalah memverifikasi ya semua berkas-berkas kru asing yang ingin masuk ke dalam negeri, seperti memberikan mendata nama asal negara, jadwal, sinopsis, daftar pelatihan syuting juga kami verifikasi. Riwayat hidup ini adalah riwayat mereka selama melakukan tugas melaksanakan produksi film di suatu negara. Kami juga melihat riwayat hidupnya dia, kemudian surat kesediaan mematuhi peraturan, itu yang kami keluarkan. Kita lihat juga datanya. Data berikutnya adalah ini, data ini kita bisa melihat ya bagaimana masyarakat di luar negeri yang ingin melakukan produksi film di Indonesia cukup meningkat, tapi karena adanya COVID tahun 2020 dan kita mengeluarkan untuk menyetop kunjungan orang asing, memang tahun 2020 itu angkanya menjadi 0, tetapi ketika tahun 2022 tahun lalu meningkat menjadi 103. Kemudian kebanyakan mereka itu melakukan produksi film berbentuk
film dokumenter ya, lebih dominan mereka melakukan dokumentasi lebih ke dokumen tentang tradisi, terutama itu mereka lebih senang dengan mendokumentasikan film-film tradisi, film-film alam seperti sumber-sumber alam seperti hutan tropis dan laut seperti itu, dan negara yang sering datang ke Indonesia untuk izin film itu adalah 5 besar ini adalah Inggris yang sering, yang dominan untuk datang ke Indonesia. Berikutnya ada Amerika Serikat, ada Australia, ada Belanda, dan ada juga Prancis. Dan daerah-daerah yang sering dikunjungi oleh mereka itu adalah Bali, karena mereka lebih menyukai mendokumentasikan tradisi. Selama ini mereka melakukan objek tradisi di daerah Bali. Yang kedua juga Kalimantan dan Jakarta, ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, lebih ke sumber alam sebenarnya. Berikutnya, ini sudah selesai. Ini contoh-contoh masyarakat kru asing yang sudah hadir di Indonesia. Mungkin dari saya seperti itu penjelasannya tentang perizinan yang sudah dilakukan oleh Direktorat Perfilman Musik dan Media yang selama ini kami lakukan untuk menindaklanjuti peraturan Permendikbud ya, Permendikbud yang diminta untuk memberikan aturan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 33 tentang film. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aplaus dulu buat pembicara kita, Pak Nujul Kristanto dari Pokja Film Direktorat PMM. Terima kasih Pak Nujul. Pada prinsipnya tadi sudah dijelaskan, kita simpan dulu mungkin pertanyaan teman-teman ya. Kira-kira dijelaskan tadi proses dari mulai pembuatan PT, nanti masuknya ke online ke di PMM, kemudian nanti KBLI-nya juga nggak boleh salah, begitu dapat sertifikat tadi buat TPPF namanya, TPPF tanda pendaftaran itu bisa menjadi SIM kayak surat izin mengemudi gitu, kita kemana-mana ke daerah tuh ya, bahwa kita nih mau bikin film nih, itu akan membantu kita bahwa kita tidak liar-liaran, karena banyak yang orang syutingnya juga liar-liaran. Tapi kita simpan dulu nanti karena supaya sekalian aja nanti ya tanya jawabnya, karena waktu kita terbatas. Saya mohon mungkin nanti Pak Romi mungkin 10 atau 15 menit ya, karena sensor mungkin kita bisa berhari-hari bicara sensor nggak ada habisnya gitu. Tapi sebelum itu saya mau pantun lagi nih, karena kalau udah ketemu Pak Romi saya pasti dibalas pantun saya ini kan gitu ya. Burung dara burung merpati, kuda belang memakai jengki. Bilang cakep dulu dong, nggak ada yang bilang cakep. Burung dara burung merpati, kuda belang memakai jengki. Sudah lama duduk menanti, kini giliran Pak Romi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya berdiri ya. Baik, di LSF itu ditradisikan untuk benar Bang Ruli pantun. Jadi ya ini saya persembahkan untuk baik yang hadir di ruangan ini maupun di Zoom ya. Batu kecubung asli Kalimantan, disanding elok dengan berlian. Salam sehat Pak Bu Brosis sekalian. Yuk majukan industri perfilman. Sebuah kehormatan bagi saya bisa berdiri di depan teman-teman baik yang hadir maupun di Zoom, karena ngomong sensor ini saya kira hal-hal yang masih ada hal-hal yang berkaitan dengan yang sensitif ya. Meskipun selama saya menjadi ketua dari Mei 2020
kita sudah melakukan dan mencoba untuk melakukan banyak perubahan untuk mengubah wajah LSF ini menjadi lebih familiar dengan teman-teman di industri perfilman, dengan seluruh pemangku kepentingan perfilman, termasuk juga wajahnya lebih smiling ya, lebih ceria, lebih ya intinya kita ini mitra lah, LSF dan seluruh pemangku kepentingan perfilman itu mitra, sehingga ini harus dasar pijakannya harus sama. LSF bukan lagi penafsir tunggal tentang film. Ini yang harus sama-sama kita pahami. Ya, betul bahwa LSF mendapat mandat dari undang-undang untuk menjaga masyarakat dari pengaruh negatif film. Tapi kita juga harus mengikuti perkembangan. Nah, oleh karena itu di kesempatan yang sangat mulia ini, memang tema utamanya soal prosesi ya, tapi saya akan nyelip-nyelip sedikit lah. Kalau boleh saya katakan sejak 2021 kami di LSF sudah menerapkan sistem administrasi penyensoran itu online. Satu, jadi online. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian masih ada yang mengalami kesulitan dengan online, nanti bisa dikomunikasikan. Handphone saya itu selalu terbuka 24 jam, siapapun bisa langsung WA, kontak dan segala macam. Dan karena online, kita udah nggak main barang surat menyurat kertas segala macam, nggak ada. Bahkan saya sering ditanya teman-teman yang mau kirim surat, saya suruh udah kamu scan aja atau difoto kirim WA ke saya, nanti saya follow up selesai urusan. Jadi di zaman yang sudah serba online ini kita harus adaptif ya dengan situasi yang ada. Online ini menyangkut semua, mulai dari administrasi, pendaftarannya, kemudian juga pembayaran ya sudah bisa online, meskipun untuk persoalan rekening yang simponi dan segala macam kita masih ini, tapi semua sudah online. Hanya mohon maaf kalau yang misalnya film-film layar lebar yang besar karena kapasitasnya besar tentu masih menggunakan layar lebar, nah itu barangkali masih menggunakan server yang dibawa ke kantor, kemudian dipasang, di-ingest, kemudian ada KDM-nya, Key Delivery Message-nya. Jadi prosesnya masih seperti itu. Nah, ini karena memang bukan hanya LSF tapi sudah tuntutan dari negara ya, dan pemerintah sudah inginnya semua tuh online ya. Next, yang paling penting lagi. Nah, akses untuk sensor bisa masuk melalui sensor.kemdikbud.go.id. Itu ada semua. Masuk. Bahkan salah satu persyaratan dokumen materi bisa disensor kan tadi mendapatkan TPPF dari Direktorat PMM. Kami sudah memasang, jadi ada mirroring di situ. Karena kan teman-teman lebih familiar kalau mau nyensorin langsung ke LSF gitu ya. Sehingga di situ kami pasang mirroring. Kalau mau klik belum punya TPPF bisa langsung ngeklik di situ. Ada kanal, subkanal untuk itu. Jadi langsung klik muncul ke nyambung ke tempat Pak Nuzul tadi. Jadi nggak usah kontak Pak Nuzul segala macam, dengan masuk ke LSF sensor.kemdikbud.go.id itu udah one stop shopping. Nah, ini garis yang kami bikin agar teman-teman tidak kesulitan dalam menyensorkan. Nah, secara sistem sih sebenarnya ini saja yang mau saya sampaikan. Tapi yang lebih penting dari sistem ini adalah apa? Esensi. LSF sekarang menyensor bukan lagi tadi penafsir tunggal kebenaran. Dan sesuai Undang-Undang Perfilman Nomor 33, LSF diwajibkan menyensor dengan menggunakan pendekatan dialog. Jadi udah nggak bisa lagi LSF mengatakan, oh ini nggak bisa, ini potong, ini nggak bisa. Kalaupun ada catatan, biasanya pemilik film dan iklan film ya tentu saja, karena ini saya lihat juga ada yang bermain di iklan film juga, itu bisa mengirimkan surat minta kepada kami untuk dialog. Andai kata ada sesuatu dengan sensornya. Misalnya membayangkan bikin film 13 tapi oleh LSF diputuskan 17. Nah, barangkali ada sesuatu yang harus didiskusikan, bisa kontak kami, kita diskusi. Ya.
Atau ada adegan tertentu yang diberikan catatan, tapi menurut teman-teman yang membuat film, ini ada konteksnya. Itu juga bisa didiskusikan. Dan dengan sistem online ini, teman-teman bisa langsung melihat. Jadi kalau materi film dikirimkan pagi, misalnya jam 9, jam 10 disensor, taruh kata filmnya durasinya 1 jam, maka jam 11 kawan-kawan sudah bisa melihat hasil sensoran itu secara online. Enggak nunggu besok, enggak nunggu disuratin atau apa. Karena sepanjang punya akun untuk masuk ke SYAS namanya, itu bisa langsung tahu hasil sensornya itu apa. Nah di situ enggak usah nunggu surat tanda lulus sensor keluar, di approve sore keluar, kawan-kawan bisa langsung memberikan respon. Mau terima atau enggak, mau banding atau enggak, silahkan. Jadi sistem online ini bukan hanya mesin atau robot, tapi kita gunakan ini untuk pola komunikasi dalam hal penyensoran. Ini jauh banget dengan model seluloid dulu. Mas Rudi masih ngalamin seluloid ya? Ya, yang susah-susah filmnya itu seluloid itu. Seluloid itu kan dulu digunting, sambung solatip, balikin yang punya. Guntingannya ada di kantor LSF. Taunya setelah filmnya dikembalikan. Oh ada yang digunting, oh ada ini, ada itu. Sekarang enggak. Kalau ada catatan, udah langsung tahu. Jam 10 disensor, jam 11 langsung tahu catatan itu, mau melakukan banding, terima atau enggak. Sehingga sebelum surat tanda lulus sensor, sore saya approve, itu kita sudah bisa berdialog dan kawan-kawan sudah tahu hasil sensorannya apa. Nah ini salah satu capaian dan kegunaan teknologi informasi yang kita manfaatkan. Ya. Yang kedua, dengan online ini, kita sudah bisa mengukur seberapa jauh kawan-kawan melakukan penetrasi informasi. Maksud saya gini, kan sudah tahu ya hasil sensornya apa, mau tayang di mana. Bahkan ketika surat tanda lulus sensor pun sudah muncul, masih ada kesempatan untuk banding. Jadi penetrasinya itu sangat kuat. Penetrasinya sangat kuat. Kita di dalam lah yang menghitung sendiri bagaimana proses merilis dan juga mereplace STLS. Nah, dengan konsep ini, maka kita harapkan semua sudah bisa serba transparan. Nggak ada lagi yang ditutup-tutupi. Bayarnya juga murah, online, dan jangan pakai pihak ketiga ya. Ngurus sendiri aja, karena sudah bisa online. Kalau pihak ketiga kita nggak tahu, meskipun zaman modern sekarang, pihak ketiga memungkinkan, karena online kok. Artinya dengan online siapapun bisa menjadikan agent untuk, ya kayak agen tour dan travel kan, semua bisa berangkat langsung ke luar negeri, ke Mekah, ke Madinah, tapi kan ada agentnya juga. Kalau mau begitu tapi yang jelas dan resmi, masih memungkinkan. Tapi harus tahu dulu aturannya, angkanya, bayarnya, segala macam. Karena mereka akan mendapatkan mandat dari pemilik perusahaan atau PH yang bersangkutan. Nah, semua bisa diakses seperti ini. Jadi kalau punya akunnya langsung masuk bisa tahu filmnya apa saja, sudah sampai mana. Next. Ini alur jelas bisa masuk di aplikasinya, kemudian mendapatkan user ID, mendaftar dan segala macam, termasuk sampai penerbitan STLS. Next. Nah, ini resminya 3 hari ya. Resminya 3 hari. Tapi dengan online sekarang, jam 9 masuk, jam 10 disensor, jam 11 sudah selesai sensor. Sebenarnya jam 11 juga saya sebagai ketua LSF sudah bisa meng-approve surat tanda lulus sensornya. Jadi kalau paling nekat sekalipun kurun 2 jam,
filmnya Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian itu sudah bisa mendapatkan surat tanda lulus sensor. Dan itu sering kami hadapi. Ada yang misalnya harus, sorry ya, kadang kan teman-teman juga suka mepet, premiernya nanti sore, pagi baru sempat nyensorin, entah karena telat lah, picture lock-nya masalah lah, apapun. Tapi kita paham, karena LSF ini adalah mitra kawan-kawan semua, mitra teman-teman semua, jadi LSF ingin membantu, tidak ingin mempersulit. Maka pagi disensor, kalau jam 4 premier, tolong kasih info ke saya. Bisa pakai WA, tapi enaknya surat ya. Surat, toh bikin surat 5 menit, habis itu di capture, foto, scan atau apapun, kirim WA ke saya, langsung saya disposisi, atau saya utamakan STLS-nya sudah bisa keluar. Jadi nggak usah nunggu sehari 2 hari, apalagi 3 hari aturannya. Sebenarnya bisa cepat, dan itu sudah sering kami lakukan. Karena teman-teman yang harus premier jam 4, TV yang harus tayang, kadang kan yang bergerak di TV pasti tahu tuh, mepet juga, kadang ada perubahan jadwal, nggak bisa tayang kalau nggak punya STLS. Nah, kami mau membantu itu. Nah, ini kegunaan layanan online seperti itu. Next. Nah, ini konsep integrasi datanya. Yang pertama yang dari Pak Nuzul tadi, Direktorat Perfilman Musik Media. Tengah itu LSF. Terakhir Kemenparekraf yang mencatat harusnya ya yang di filmindonesia.org.id itu berapa jumlah film yang tayang di bioskop, berapa penontonnya dan segala macam. Mestinya bisa dikombinasikan. Nah, ini yang paling penting ini, harus terintegrasi ini. Kalau PMM dengan LSF sekarang sudah nyambung nih, masing-masing bisa ngeklik masuk ke Esias atau websitenya LSF bisa ngeklik ke PMM dan sebaliknya. Sehingga ini memudahkan teman-teman yang mengakses melalui jalur online. Next. Nah, ini Desember 2022 LSF mendapat peringkat 3 pelayanan ya, standar pelayanan publik. Karena kita gunakan konsep ini. Ya, yang menilai kan lembaga lain, jadi bukan kami yang mengatakan kecap nomor 1 gitu ya, tapi lembaga lain yang menilai dan memberikan penghargaan dari Ombudsman RI. Next. Nah, ini saya mau sebagai penutup mau mengatakan kepada teman-teman yang barangkali masih bermain dengan festival. Ya. Next. Di undang-undang itu jelas ya, dibahasakan dengan kegiatan dan usaha perfilman. Usaha itu yang PT lah, bisnis. Laba nirlaba. Nah, kegiatan ini. Poin yang di merah, pertunjukan dan apresiasi. Next. Oke, next. Kegiatan apresiasi ini ada kaitannya sama Mbak Vivian nih. Terus, nih, artinya apa? Kalau ikut undang-undang yang berbadan hukum, yang main di industri bisnis, enggak main ke festival. Undang-undang ya, meskipun faktanya ada juga tuh company, perusahaan, atau bahkan perusahaan, mohon maaf ya, perusahaan OTT pun bikin festival gitu ya. Tapi ini perlu saya ingatkan, kenapa? LSF ini sekarang sudah menggunakan pendekatan yang berbeda kalau menyensor festival. Jadi kalau festival disensorkan ke LSF, LSF merem. Hanya murni klasifikasi. Mau ada adegan apapun di situ, LSF merem, hanya memberi klasifikasi, nggak ada catatan satupun. Ini jaminan yang diberikan LSF untuk teman-teman penyelenggara festival. Namanya juga festival, ada edukasinya di situ, ada macam-macam lah. Ya. Nah, tapi kalau itu diselenggarakan oleh industri, usaha, ya bingung kita. Dia kan making money itu di situ. Kalau teman-teman kan memang untuk edukasi, nirlaba, jadi nggak cari untung di situ. Beda.
mindsetnya. Tapi sampai hari ini kami masih menjumpai usaha berbadan hukum, PT, masuk ke festival. Kita bisa berdiskusi ini. Ini satu, saya tidak mengatakan ini boleh nggak boleh, karena kan kalau hanya menggunakan pendekatan undang-undang, merem aja kita, tolak aja nih. Tapi kalau ini kita lepas, murni festival, sementara itu usaha, nggak adil dong. Karena dilepas semua adegan yang ada. Nggak akan ada catatan satupun, sedikit pun. Dan itu sudah kita coba di semua festival. Paling panitia festivalnya itu hanya diundang LSF atau kami datangi untuk ngasih tahu, penontonmu benar-benar dijaga ya. Nonton yang masuk itu jangan sampai ya, kalau itu klasifikasinya 21, anak kecil masuk. Paling kami hanya mengingatkan itu sebagai sebuah kewajiban moral. Tapi festival murni kita lepas. Jadi dua hal ini, satu dari sisi prosesi online sistem yang ada di LSF nyambung dengan festival. Yang saya ingin menyelipkan satu saja, karena saya yakin di sini hadir juga teman-teman yang sangat aktif menyelenggarakan festival, bahkan Mbak Vivian kan juga sebagai ketua di BPI juga yang membidangi festival gitu ya. Jadi ini menarik. Maka harus ada kejelasan nih festival ini. Semua boleh bikin festival atau mau pakai undang-undang ini. Karena kalau OTT bisa bikin festival, terus OTT itu kita lepas semua adegannya, berarti nggak ada bedanya dengan OTT yang bisnis dengan teman-teman festival yang untuk edukasi. Nah, saya kira ini pemancing diskusi dan saya lebih suka mendapatkan feedback dari kawan-kawan dan teman-teman sekalian sehingga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi milestone, tonggak yang paling penting untuk memajukan industri perfilman kita. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Romi Fibri Hadianto selaku Ketua Lembaga Sensor Film. Seperti itu udah tuntas ya kedua pembicara kita pada hari ini. Saya juga mau menyapa yang online, saya lupa dari tadi bahwa ada teman-teman kita yang online juga ya. Silakan mempersiapkan pertanyaannya, apakah nanti dengan mengangkat tangan di sana atau juga bisa dengan mengisi pertanyaan di kolom diskusi. Silakan mungkin kepada yang ingin bertanya, yang pegang mic siapa ya? Disebutkan namanya, kemudian dari mana, pertanyaannya apa. Silakan, dari pojok sebelah kanan ya. Selamat siang, saya Agustia dari Jogja. Mau izin bertanya khususnya ke Pak Nujul. Jadi kalau misalnya kami kebetulan ada beberapa tawaran tapi belum kami ambil gitu karena memang kami belum pernah sama sekali menjadi production service gitu ya untuk produksi luar yang kita bawa ke Indonesia. Nah, ini masih dalam rangka penjajakan. Nah, karena Bapak di sini sebagai koordinator kerja perizinan dan advokasi film, apakah untuk produksi luar yang kita bawa ke sini itu langkah pertamanya harus ke tempat Bapak gitu atau gimana Pak? Kalau tadi kan sempat ada tahapan-tahapannya, ada dari produser sana ngajuin ke sini dulu. Nah ini kalau yang dari kitanya gitu, ini ada orang luar mau produksi gitu. Terus tadi nyambung ke Pak Romi soal TPPPF-nya itu, apakah juga kita harus daftarkan produksi yang akan berjalan itu gitu ke. Padahal itu kan maksudnya itu untuk apakah tetap harus ada itu atau enggak gitu? Iya. Apakah itu TPPF itu hanya untuk produksi lokal saja atau juga harus produksi asing gitu yang misalnya kita mau jalankan gitu? Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita sekalian 3 aja ya. Nah, yang selanjutnya silakan siapa nih? 3 pertama dulu ya, supaya sekalian. Selamat siang, nama saya Amrul Hakim dari Kendal.
Kebetulan saya dari Jaringan Kerja Kebudayaan Kendal yang sedang mengelola festival. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Roni bahwa festival mesti lolos sensor juga kan gitu ya Pak ya. Saya sepakat itu Pak, dan artinya tidak diribetin, yang penting lapor kira-kira gitu. Terus Pak Roni juga menyampaikan bahwa festival yang diadakan oleh OTT atau sama teman-teman yang dalam jaringan kerja itu kan tujuannya edukasi. Kemarin itu di Kendal ada lomba sekaligus festival film anti tembakau gitu kan. Nah itu biayanya kan dari biaya yang tadi Bapak bilang bahwa ini dari make money gitu kan. Itu gimana Pak? Jadi festivalnya to educate tapi sumbernya dari perusahaan yang dihibahkan kira-kira gitu. Terus ini kan dari dana BPHT bagi hasil cukai tembakau kira-kira gitu. Itu gimana Pak? Artinya tadi yang Bapak sampaikan bahwa sumber pembiayaan dari festival itu atau karakternya dari yang make money atau dari yang nirlaba. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Amrul. Satu lagi ya, dari sebelah kanan satu lagi. Silakan. Oke, terima kasih. Saya perkenalkan diri, saya Barata dari mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara program studi film. Nah, sebenarnya saya mau terima kasih juga kepada Pak Romi ya. Saya juga pernah ngikut webinar juga dari Lembaga Sensor Film, dan saya sebagai penanya. Nah, di sini saya mewakili mahasiswa film ya, terutama ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang barusan akan membuat proyek film. Nah, ini terkait dengan sensor ya. Nah, untuk biasanya kan kalau mahasiswa yang baru-baru membuat film kan kita kan belum tahu ya kita harus ngapain dulu, apakah sistem distribusinya gimana ya kan, mau dibawa sampai ke film festival. Nah itu kalau saya mau nanya ya, kalau untuk terkait dengan sensor ya, setelah film kita itu sudah hasil finalnya itu apakah memang kita harus mahasiswa yang sudah buat film tersebut itu akan harus disensor sebelum akan masuk ke film festival. Terus yang kedua, nanti pembiayaannya yang seperti apa gitu untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan membawa film tersebut untuk dilakukan sensor gitu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Barata, luar biasa semua tiga penanya tadi ya. Kita lock dulu sementara. Kita ketiganya kayaknya harus mendapat jawaban dari kedua pembicara hari ini. Mungkin kami mohon Pak Nujul duluan ya untuk yang tadi dari Pak Barata dan Pak. Ya, silakan Pak Nujul. Baik Pak Ruli, terima kasih. Menanggapi pertanyaan saudara kita dari Jogja yang keinginan beliau mendatangkan produsen film asing ke Indonesia yang ingin berproduksi di Indonesia ya. Ya itu kemana dulu izinnya, ke saya dulu atau ke ini. Jadi kami tadi sudah dijelaskan bahwa prosedurnya itu adalah dari pihak asing itu harus menyampaikan dulu ke KBRI. Ada rencana ingin membuat produksi di Indonesia, apakah itu film dokumenter, animasi atau layar panjang atau maksudnya layar lebar. Ketika itu kita pernah tahun berapa ya itu ada film Black Cat ya. Mungkin Pak Ruli kenal pernah ingat ya produksi film Black Cat di Indonesia. Waktu itu syutingnya itu di 4 lokasi ya, ada di Lapangan Banteng, di Tanah Abang, saya lupa itu juga produksinya langsung Warner Bros langsung mengkoordinir semua itu. Memang itu melibatkan banyak teman-teman film di sana itu. Nah, itu. Jadi menanggapi tadi
Mas yang bertanya, memang kalau mau seperti itu ke KBRI dulu di sana, di Kementerian Luar Negeri, menyampaikan keinginannya itu, nanti kami hanya memberikan rekomendasi aja nanti untuk di tim TK Kora namanya. TK Kora itu tim koordinasi kunjungan orang asing, seperti itu Mas. Terima kasih Pak Nujul, silakan Pak Febri. Ya, pertama Mas Agustiah dari Jogja ya. Produksi lokal saja atau asing? Saya kira kalau di undang-undang yang ada 33 2009 kan jelas kalau film yang mau dipertunjukkan di Indonesia mendapat surat tanda lulus sensor. Kemudian dibagi produk nasional atau impor. Tergantung itu masuknya apa. Kalau join ada company di sini mungkin bisa masuk dari company yang di Indonesia. Tapi kalau murni impor berarti ada importirnya. Nah, tinggal bedanya di Pak Nuzul nanti adalah tanda pendaftaran pembuatan filmnya atau surat rekomendasi impor filmnya. Kamarnya beda dan itu udah jelas diatur dan ini gampang kok. Semua online segala macam. Dan kalau mau jujur tadi kan Pak Nuzul juga mungkin nggak enak mau menjelaskan ya. Sebenarnya kan pendaftaran di Pak Nuzul itu juga tidak murni-murni teman-teman mau bikin daftar kan. Ayo, ya kan? Seringkali barang udah jadi baru ke Pak Nuzul. Ya kan? Tapi karena Direktorat Pak Nuzul baik dan nggak ingin mempersulit, ya udah diproses juga gitu. Barang udah jadi padahal. Nah, jadi ini kita saling tahulah bahwa hal-hal seperti ini film itu kan produk budaya ya. Pendekatannya jangan legal formal deh. Legal formal itu hanya untuk memberi alur saja, tapi jangan reward and punishment-nya kita gunakan legal formal. Kalau mau pakai legal formal yang udah syuting nggak dilulusin, nggak dikasih surat keterangan tuh sama Pak Nuzul dan tim. Nah, jadi biasanya barang sudah jadi, mau nyensor baru tahu, oh harus daftar ke sini. Makanya di situs dan aplikasinya SYAS LSF dikasih link untuk klik pendaftaran perizinan padahal barangnya sudah jadi. Nah, saya kira itu Mas Agustia, gampang kok. Tinggal itu lokal produknya, artinya memang karya PH nasional atau impor. Biasanya kan kalau impor itu murni, tapi kalau ada kerjasama masih memungkinkan PT yang di dalam ini untuk mengirimkan ke sensor sebagai produk nasional dia. Meskipun syutingnya di luar, kemudian bekerja sama dengan pemain dan juga investor dari luar segala macam. Saya kira clear ya, dan itu bisa didiskusikan lah karena bukan hal yang krusial. Cuma soal masuk kamar mana saja gitu. Nah, Mas Amrul Hakim Kendal, wah ini menarik nih festival film tembakau. Ya, festivalnya edukatif, tapi dananya dari mana nih gitu kan? Ya tahu, saya tahu. Ini itu yang ketawa paling kenceng itu pasti counterpartnya. Kalau yang ini counterpartnya, saya kira ketawanya paling kenceng. Jadi gini, kita jangan terpaku pada film itu edukasi anti tembakau atau apa. Nanti orang bikin pro tembakau juga boleh kan, kesannya begitu. Bukan itu. Tapi yang menyangkut ke aturan tadi adalah yang bikin festival ini sebuah PT yang memang dia mencari laba atau nirlaba. Bukan berarti nggak making money ya, festival juga harus making money tapi bukan making profit gitu. Kan bayar juga tiketnya tapi murah, ada subsidi dari panitia festival. Making money dong, jadi bahasa ini soal diksi nih. Kalau diksinya making money, ya semua making money. Tapi ini laba atau nirlaba? Nah, kamarnya di situ Mas. Kamarnya di situ. Kenapa ini penting? Karena ini persoalan kita harus memperlakukan industri bisnis ini sama loh. Jangan sampai di satu sisi diketatin ya, sama-sama bayar. Tapi medium ini, eksibitor ini diketatin, eksibitor ini lepas, longgar, loose.
Ya misalnya saja OTT kalau kita compare dengan TV, dengan bioskop, TV itu comply, taat aturan. Bioskop taat aturan. OTT sama-sama bisnis nih, sama-sama making money, making profit, perusahaan loose, longgar. Secara industri bisnis nggak adil dong. Mendingan buka semua kalau mau adil. Persoalannya kan di situ. Wong sama-sama bayar tiket, satunya langganan, satunya beli tiket, apalagi TV, enggak perlu langganan, cuman tinggal pasang set-top box sekarang. Nah, itu Mas, menurut saya kita nggak bisa juga, LSF pun sekarang tidak menolak itu. Ya, saya harus jujur bilang, kalau yang masuk ke LSF adalah usaha laba, maka LSF tidak memperlakukan filmnya seperti kita perlakukan untuk festival yang dilakukan oleh teman-teman nirlaba penyelenggaranya. Nggak mau LSF. Ya nanti enak, industrinya nggak adil dong. Festival ini memang benar-benar untuk edukasi, di situ ada nonton, apresiasi, diskusi, ya ada macam-macam. Tapi kalau industri ini PT, which is dia adalah laba, making profit, nanti nggak adil. Kita nggak memperlakukan industri, atmosfer industri ini secara adil. Nah ini yang saya maksud, dua, lihat penyelenggaranya sama lihat kontennya. Nah kalau yang menyelenggarakan Mas Rudi kan sering turun ke daerah tuh, itu kan bukan nyari laba dia, memang untuk edukasi, bahkan memberikan sekolah. Oh ibadah ya, tumben Rudi ngerti ibadah nih sekarang. Ada kemajuan, sudah ngerti ibadah Mas Rudi sekarang ya, menarik. Artinya ada edukasi di situ, ada pendidikan di situ, diajarin di situ, workshop di situ, praktek, kemudian ditayangkan di tempat yang semestinya. Ini loh yang kita maksud. Tapi kalau perusahaan tadi, enggak dong, kita dudukkan, kalau dia PT, dudukkan dengan PT yang lain. Nah tinggal Mas cek di Kendal, siapa yang nyelenggarain gitu kan, nah, siapa mereka segala macam. Gunanya ini apa? Pentingnya LSF itu adalah kalau ada masalah di lokasi, di Kendal tiba-tiba dibubarkan acara itu. Ternyata setelah dicek, enggak ada surat tanda lulus sensornya, enggak ada izinnya, kan habis Mas. Mau itu yang laba atau nirlaba. Tapi kalau ada surat tanda lulus sensornya, Bang Rul ini sarjana hukum, pasti paham. Nggak bisa dibubarkan itu acara. Wong ada surat tanda lulus sensor, kopnya pun Garuda, ya kan? Nah ini yang membedakan di sana. Kita hanya jagain saja agar di masyarakat itu tidak terjadi instabilitas nasional gara-gara muter film. Sepele loh muter film, tapi kan dulu kita pengalaman 3-4 tahun lalu, pengalaman kan filmnya Mas Garin aja kan di demo segala macam, dilarang, bahkan filmnya belum beredar di bioskop sudah ada yang bikin surat penolakan. Lah filmnya aja belum beredar, dari mana tahu isinya? Sudah bikin penolakan, film itu nggak boleh tayang di daerah saya. Tonton dulu kek gitu. Nah ini yang saya maksud, kita juga punya peran besar teman-teman untuk mendewasakan para penonton kita, masyarakat kita, agar ngerti ngelihat film itu seperti apa. Ini PR besar kita loh. Ya. Nah, saya kira itulah jawaban saya untuk nomor 2. Mas Amrul Hakim ya. Nah, Mas Barata, menarik, UMN memang salah satu yang rajin dan MOU dengan LSF ya, untuk sama-sama mengkampanyekan budaya sensor mandiri. Terkait sensor, kalau mahasiswa, nah ini mahasiswa, kemarin dengan Bang Gerson, saya lihat Bang Gerson ada di Zoom juga ya. Kita sudah dengan, nah ini saya, Bang Gerson mohon maaf kalau saya lupa atau salah nyebut asosiasinya karena berganti nama kan. Jadi kalau saya salah mohon maaf, approach visi atau apa sekarang udah berubah lagi, mohon maaf ya Bang Gerson ya. Tapi kita udah komunikasi, bahkan ketemu bareng. Kalau untuk kampus kita ada keistimewaan. Kalau untuk mahasiswa diputar sendiri, ya nggak perlu pusing-pusing. Wong yang nonton kan teman di kampus. Apalagi kemarin ada masalah tuh,
bukan ada masalah. Kemarin ada semacam kerepotan. Ini disertasi. Disertasinya film. Kalau ditonton dengan layar ini kurang menarik karena majornya adalah kamera dan sound, sinematografinya dan sound. Jadi harus ditonton di layar lebar dengan dukungan sound yang bagus. Maka harus ke bioskop, bukan ke layar ini. Nah itu nggak perlu izin. Kirim surat saja ke LSF, nanti kami keluarkan surat untuk rekomendasi itu. Bukan STLS bentuknya ya. Teman-teman mahasiswa juga sama. Jadi kita ini kalau pendekatannya nggak melulu legal formal, hidup ini indah loh. Kalau pendekatannya legal formal, melangkah di sini masuk surga apa neraka, melangkah yang kiri nanti masuk neraka, pusing kita. Udah, pendekatannya tuh jangan legal formal, tapi taat aturan harus, ngerti aturan wajib. Tapi dalam operasionalisasinya, nah ini yang harus kita sama-sama pahami. Sama-sama kita bisa, kalau bahasa saya sih, menempatkan pada proporsinya. Ya, kalau mahasiswa ya sudahlah. Apalagi kalau nanti Barata sendiri yang nyensorin, waduh duitnya berapa? Murah, cuma 2.000 per menit. Paling film pendekmu 15 menit kan, kali 15 berapa? 30.000. Kamu nongkrong di coffee shop aja udah lebih mahal daripada itu. Jadi sebenarnya sensor tidak menghalangi untuk teman-teman kampus menyensorkan karena sangat murah, tapi harus dilihat proporsinya. Apakah memang perlu ke sensor STLS atau enggak? Nah kalau enggak, kita bisa mengeluarkan diskresi untuk memang diputar terbatas. Kayak tadi yang saya ceritakan, itu diputar di layar lebar hanya untuk ditonton oleh promotor, penguji, dosennya. Kan bukan dipertunjukkan umum, khalayak umum sesuai undang-undang kan, terbatas itu hanya untuk ujian disertasi, maka perlakuannya harus beda. Nah sekali lagi, hidup itu jangan hanya dilihat dari sisi legal formal, udah nggak indah nanti jadinya ya, saya kira itulah. Ya, terima kasih Pak Nujul dan Pak Romi. Teman-teman di keep dulu yang selanjutnya saya ingin bahas sedikit mengenai teman-teman pejabat kita yang di PMM maupun di lembaga sensor. Sepertinya ada asas di pengadilan itu mirip seperti ini ya, cepat, murah, biaya ringan. Ya kan gitu kira-kira Pak ya. Jadi emang sudah begitu. Jadi kalau ada isu-isu di luar silakan langsung ke beliau pejabatnya. Kalau emang ada hal-hal yang kok katanya cepat, kok katanya biayanya ringan. Nah ini kalau ada di luar itu silakan di WA gitu ya. Nah, jadi memang nggak ada, memang terbuka. Apalagi sekarang semua sudah online. Terus saya juga sampaikan juga, bukan hanya saya yang sarjana hukum, tapi Pak Romi ini juga dia pendiri LBH Pers loh. Ya, tadi saya nggak sebutin ya, dia jadi rupanya dia dedangkotnya hukum juga di pers itu. Jadi kira-kira gitu. Saya mohon dari yang online nih sebelum yang di offline ya. Dari SMA 13 Medan ini aktif dari tadi, ini pertanyaan bagus sekali begitu ya. Saya bacakannya Pak Nuzulnya, mohon izin ya Pak Romi. Buat Pak Nuzul, kriteria pembuatan produksi film pendek yang harus mendapatkan perizinan. Maksudnya apa tuh kriterianya gitu ya. Nah, mungkin begitu maksudnya. Terus untuk Pak Romi, semakin canggihnya teknologi situs-situs, media negatif tak dapat dihindari. Bagaimana upaya LSF untuk mengantisipasinya? Mungkin tadi yang disebut tadi Pak, kayak ada YouTube, ada macam-macam itu ya. Kira-kira gitu. Terima kasih SMKN 13. Silakan mungkin langsung Pak Nujul kali ya. Bagaimana itu kriterianya itu apa aja? Silakan Pak. Baik, dari SMK 13, kalau untuk kriteria mungkin menginginnya Pak Ade. Jadi nanti saudara Ade bisa mengunduh di dalam laman kami, namanya perizinan.kemendikbud.go.id. Kriterianya sama, semua baik itu pembuatan film pendek, panjang, animasi maupun lainnya itu sama semuanya. Ada dalam dalam
persyaratan di aplikasi itu. Dalam paparan saya memang hari ini saya tidak memberikan tutorial pengisian, mohon maaf. Hari ini kami diminta untuk kebijakan aja di bidang perizinan. Itu aja, mungkin bisa dipahami ya. Silakan Baron. Oke, kalau di catatan saya, sebenarnya juga bukan situs media negatif ya, Ananda yang dari SMK 13 Medan, nggak ada namanya ya? Oh, oke. Oke, baik. Jadi yang gratis maupun berbayar melalui jaringan informatika sekarang itu banyak sekali. Kita menghadapi tsunami tontonan yang nggak bisa kita bendung. Jadi rezimnya sudah bukan lagi rezim sensor. Nggak mungkin kita masuk ke situ. Rezim sensor akan kewalahan kalau masuk ke jaringan informatika. Bahwa sensor tetap melakukan tugasnya sesuai undang-undang, iya. Tapi apa yang bisa dilakukan? Makanya LSF sekarang mengedepankan apa yang disebut dengan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Intinya adalah gerakan untuk meliterasi masyarakat agar mereka memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Jadi kita kampanye itu saja. Anak itu sekarang nggak bisa dibatasin loh. Kalau SMA, SMK ini kan berada di area 18 tahun ke bawah ya. Jadi nggak bisa nonton film yang 21 tahun ke atas. Itu. Maka nggak bisa kita tahan-tahan, dilarang-larang itu nggak bisa. Sekarang makin anak dilarang, itu dia makin mencari duluan. Cara mendidiknya beda, cara berkomunikasinya beda. Maka kita harus memberi penyadaran, literasi kepada mereka. LSF mengadakan itu, sosialisasi ke daerah-daerah, kerjasama dengan kampus, bahkan datang ke SMK, datang kemana gitu, untuk mengajak masyarakat agar mengerti cara menonton film. Mengerti itu artinya kalau belum sesuai usianya ya jangan nonton gitu. Itu yang secara nasional dengan peserta umum. Yang kedua, LSF bikin program namanya Desa Sensor Mandiri. Kita ini sekarang bangga dengan desa-desa baik yang terpencil, terpelosok, berada di area perbatasan, itu sudah online handphonenya. Bangga kita, tapi kita lupa teman-teman. Di balik kebanggaan itu harus kita pikirkan eksesnya. Mereka harus diberi pemahaman untuk bagaimana menggunakan jaringan informatika itu dengan benar. Kalau enggak, mereka akan selancar kemana-mana. Jadi kita harus membekali mereka dengan literasi publik. Baik literasi digital, literasi film, literasi tontonan, literasi konten, hoax, segala macam. Jadi menyelenggarakan dan mengadakan wifi, saluran internet di desa itu satu hal. Itu baru pintu. Dalamnya kita harus siapkan literasi publiknya. Kalau enggak, kita sendiri yang menjerumuskan anak cucu kita. Dengan kita kasih mereka jaringan internet dengan gampang, tapi tidak kita kasih informasi pengetahuan cara menggunakannya. Nah inilah yang sedang digarap oleh LSF dalam rangka ini membendung tsunami tontonan yang ada di jaringan informatika yang bisa diakses dengan mudah. Makanya Desa Sensor Mandiri itu LSF sudah ada di Ciamis, Jawa Barat, Klaten, Jawa Tengah, Madiun, Jawa Timur. Tahun ini akan nambah ke Malang 1, terus Bali 1. 2 lagi yang menyusul dan sedang digarap, waktunya adalah kerjasama dengan ISI Surakarta. Kita akan menggarap ada desa film di sana, di desa Karang ya kalau nggak salah. Itu 1 untuk menjadi juga pilot project Desa Sensor Mandiri, dan 1 lagi nanti kita akan ambil di luar Jawa 1. Nah,
Ini yang bisa kita lakukan untuk membendung arus tsunami tontonan yang sedemikian dahsyat. Sudah bukan rezimnya lagi larang-melarang, nggak boleh, udah nggak bisa. Anak zaman sekarang, kids zaman now itu udah nggak bisa dilarang-larang. Kalau zaman kita kecil begitu orang tua itu kita udah takut, jangan ini, jangan itu, ada manutnya. Nggak tahu kalau saya manut, kalau Bang Ruli kayaknya sih enggak ya. Tapi kalau sekarang, anak sekarang kita kasih tahu, nak jangan nonton yang ini nak. Dia nyari duluan tuh. Nah inilah yang, dan menurut saya tulisan, mohon maaf ya saya agak otokritik ya. Otokritik untuk saya dan kita semua. Tulisan bimbingan orang tua juga enggak efektif. Kalau mau jujur, berapa sih yang orang tua bisa dampingin anak-anaknya nonton? Kalau nonton bareng, orang tuanya pun milih tontonan dia. Kalau dampingin, paling bisa dihitung dengan jari. Yang lain itu sudah harus diserahkan. Jadi anak itu harus diberi bekal, literasi, knowledge, pemahaman, ilmu pengetahuan. Selebihnya, serahkan dia bereksersis dengan alam. Kalau enggak, dia enggak akan dewasa juga menghadapi situasi yang ada. Jangan ditutup-tutupin terus. Ini jaringan teknologi informasi ini kemajuannya pesat banget, nggak bisa kita tahan. Maka literasilah orang dan anak cucu kita yang semakin cerdaslah yang bisa menghadapi ini. Saya kira itu Mas. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Nujul dan Pak Romli. Ya, tepuk tangan ya sekali lagi. Saya rasa kalau sudah nggak ada lagi, saya tambahin sedikit aja mungkin yang dimaksud dengan situs-situs apa media negatif dan sebagainya itu ranahnya Kominfo ya. Kominfo, jadi kalau kita ada kurang setuju dan bisa laporan ke Kominfo, biasa di take down. Tapi itu di sesi yang lain mungkin ya. Itu banyak sekali yang sudah di take down, yang sudah di ban dan sebagainya, cara-cara Kominfo. Kira-kira gitu. Terakhir kalau masih ada, baik yang di online, karena kita jam 3 kita selesaikan ya, karena ada sesi berikutnya, sesi terakhir. Masih ada yang di online, kita dari siapa? Ada Pak Sony, tadi ada, masih ada Pak Sony itu kan ya, terakhir ya. Dari offline ada nggak? Nggak ada Pak Sony kalau gitu ya. Untuk Mas Romli, bagaimana dengan film yang ditayangkan di layar tancap? Nah, memang di bidangnya beliau nih, Perpiki nih. Dulu mungkin anak sekarang nggak tahu ke layar tancap ya. Sekarang nggak pakai layar, dia layar kadang-kadang ditembak gitu. Layar tancap itu maksudnya itu kayak film keliling gitu ya. Apakah perlu mendapat LSF dan bagaimana prosesnya? Terima kasih. Jadi dalam undang itu memang ada pemutaran di luar bioskop, pertunjukan luar bioskop gitu. Ini salah satunya ini dulu ngetren sekali layar tancap, sekarang pun masih ada di tempat-tempat tertentu masih bikin pemutaran di luar bioskop. Mungkin maksudnya seperti juga karena ini bidangnya Pak Sony Pujisano selaku ketua Perviki ya. Kami mohon silakan Pak Romi, mungkin jadi teman-teman di daerah juga jadi lebih paham ya. Ini Pak Sony nanti jawabannya saya WA aja ya. Enggak, maksud saya gini. Kalau kita ngomong legal formal dulu sih. Legal formal itu kalau dimaksud dengan layar lebar itu tentu masuk bioskop baik yang gedung indoor maupun outdoor ya. Nah ini mestinya masuk outdoor. Sehingga prosesnya juga mestinya sama gitu, menyensorkannya dan segala macam. Dan online juga gitu, jadi sama dan online. Hanya persoalan memang arus komunikasi yang di akar rumput ini yang kita masih belum ini. Karena biasanya mereka malah izinnya itu lebih ke kelurahan setempat dengan aparat penegak hukum setempat di kampung itu, di desa itu gitu ya. Karena kan biasanya jarang ini diputar di misalnya GBK gitu kan jarang ya. Yang maksudnya stadion yang memang umum gitu. Enggak, biasanya kan di balai RW, di balai kelurahan, segala macam gitu. Tapi kalau dari aspek legal formal, ya mestinya masuk cakupan tadi, layar lebar, indoor maupun outdoor. Nah, memang LSF pendekatannya sekali lagi bukan legal formal. Ya, kalau pendekatannya legal formal, teman-teman pasti banyak yang satu masuk penjara, kedua didenda 5-10 M. Karena aturannya begitu, tapi kan nggak bisa begitu kita, penjara penuh nanti. Dan masa ini persoalan edukasi ini kan persoalan peradaban, persoalan kebudayaan, pendekatannya jangan legal formal gitu.
akan banyak masuk penjara kalau pendekatannya legal formal. Edukasi itu pendekatannya dialog, bertukar pikiran. Nah ini kita obrolin, kalau tadi ada yang misalnya diputar layar tancap atau apa, yang memang tidak terjangkau, tidak terpantau, ya mau apa lagi. Tapi at least kalau secara yuridis jawabannya sudah ada gitu, yaitu sama perlakuannya dengan layar lebar yang indoor maupun outdoor. Karena di undang-undang cuma disebut yang ditayangkan di bioskop, televisi, dan jaringan informatika, di undang-undangnya begitu. Nah, apakah itu masuk pemutaran khusus atau apa, itu bisa. Tapi prinsipnya begitu ya Pak Sony, jadi ngalir saja Pak, jadi nggak usah pusing dengan apa namanya, toh itu juga siapa sih yang masih punya mesin pemutar seluloid? Mas Gun kayaknya sudah jarang. Jadi justru itu harus kita karantina menjadi sebuah bahan yang perlu dimuseumkan gitu kan. Artinya mereka ini yang punya mesin pemutar seluloid, proyektornya, itu harus kita hargain, harus kita kawal nih, BPI harus ngawal itu nih, malah udah susah loh punya itu dan bisa diputar di daerah-daerah, jadi harus dikawal oleh BPI nih Mas Gun, saya kira proses ininya, mereka harus diberi apa namanya, kalau masih ada ya apakah dibina dalam bentuk apa, saya mungkin ya lebih percaya BPI bisa melakukan itulah gitu. Karena toh film yang diputar ya itu juga, nggak mungkin orang bikin film sekarang hanya untuk diputar di layar tancap, jarang lah itu. Kan biaya bikin film juga mahal. Nah saya kira itu ya, sekali lagi mari kalau kita menggunakan pendekatan ya yang bukan legal formal, maka hidup ini juga akan indah. Tapi bukan berarti nggak tahu aturan, saya kira itu. Terima kasih Pak Romi, memang itu banyak juga pertanyaan dari teman-teman di daerah ya. Teman-teman daerah yang mereka masih punya simpan film-film lama atau teman-teman yang film-film pendek, ada koperasi-koperasi film sih, Mas Amrul ya suka bikin kayak semacam pemutaran di wilayah gitu kan, untuk hiburan-hiburan orang di daerah-daerah di desa. Saya rasa itu mungkin bisa menjawab ya sebagian teman-teman yang di daerah. Kalau nggak ada lagi, saya mohon kepada kedua, masih ada? Udah ya, terima kasih ya. Aplaus dulu kepada kedua pembicara kita. Terakhir izinkan saya juga pantun juga supaya kita pulang ke rumah. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Ketua ke atas panggung sama Ibu Ketua Panitia. Mohon untuk foto bersama gitu ya.